Amsal 14 ayat 12, demikian firman Tuhan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Sekali lagi saudaraku, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan ini acap kali kita mengalami kekeliruan, mengalami kesalahan, tidak sesuai dengan yang sudah kita yakini, tidak sesuai dengan yang sudah kita percaya, sebagaimana kita harapkan. Ternyata tidak demikian kenyataannya. Kita memilih ini, itulah yang terbaik, tetapi ternyata bukan. Kita melakukan ini, kita kira ini sudah terbaik, padahal bukan. Kita merasa yang kita perbuat itu, itulah yang paling baik. Ternyata belum tentu. Seringkali kita mengalami hal-hal seperti itu. Tetapi dalam firman Tuhan yang saya bacakan tadi, Amsal 14 ayat 12, itu mengenai kehidupan. Kehidupan di mana kehidupan kita saat ini akan menentukan di kehidupan berikutnya. Sebab kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kehidupan yang sejati, kehidupan yang selama-lamanya itu adalah setelah kita beralih dari dunia ini. Setelah kita beralih dari dunia ini, artinya manusia mati, setelah itu menghadap Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata, ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ini bicara tentang keimanan, kepercayaan, keyakinan. Iman dia di mana? Dia yakin tentang apa? Kepada siapa dia percayakan kehidupannya? Dan tentu ini berkaitan dengan kepercayaan agama, ya. Jadi bisa kita katakan sesuai firman ini, ada keyakinan yang dianggap itulah yang akan menyelamatkan dia, padahal menuju maut. Ya, ada jalan disangka lurus. Lurus artinya benar, tepat, itulah yang terbaik, tetapi ujungnya ternyata binasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya seorang Kristen. Sampai umur 25, saya tidak memahami kekristenan itu. Bahkan Tuhan saya, juru selamat saya itu, yang saya percaya di dalam kekristenan itu, saya tidak tahu, saya tidak kenal. Namanya aja saya itu, oh siapa Tuhanmu? Yesus Kristus. Hanya sebatas itu, tapi saya tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan itu. Artinya kapanpun bisa terombang-ambing, kapanpun bisa tersesat, karena tidak mengenal. Ke gereja juga sesekali, jarang sekali. Perbuatan, tindakan saya itu tidak seturut dengan yang diharapkan oleh keimanan saya, yaitu seorang Kristen. Tidak hidup menurut
seperti yang diharapkan oleh Kristus. Tetapi puji Tuhan, ada suatu masa saya percaya kepada Dia, memang betul-betul percaya. Jadi bukan hanya sebatas agama Kristen saja, saya memang percaya Yesus adalah Tuhan. Suatu ketika sekitar jam 2 malam saya dapat serangan sihir santet. Jadi telinga saya itu seperti ditusuk-tusuk jarum kiri dan kanan, ditusuk-tusuk. Itu rasanya isi kepala ini seperti dirusak. Saya menjerit-jerit itu sekitar jam 2 subuh, jam 2 tengah malam. Saya ambil Alkitab, saya punya Alkitab tapi tidak pernah saya baca. Tuhan tolong saya angkat Alkitabnya, tidak ada pertolongan. Akhirnya saya berkata begini, Yesus, kalau memang Engkau Tuhan, selamatkan aku. Tiba-tiba itu terlepas. Jarum-jarum kiri kanan itu terlepas. Ternyata setelah ulangi, waktu dia terlepas itu suasana damai luar biasa. Saya terkagum. Yang tadinya sakit luar biasa, ditusuk-tusuk, tiba-tiba lega luar biasa, situasinya damai. Ternyata Tuhan itu membuktikan. Karena saya katakan kalau memang Tuhan tolong aku, dan tiba-tiba itu hilang. Jadi memang satu hari sebelumnya saya ada bermasalah dengan suatu keluarga, membuat mereka kecewa. Jadi saya punya usaha ya. Kemudian mereka minta tempat karena tempat usaha saya itu cukup besar. Usaha seperti kedai-kedai lah, kedai jajanan, kedai-kedai jualan-jualan, kedai sampah seperti itu ya. Mereka minta satu tempat untuk jual cendol. Karena kebetulan di depannya itu ada anak sekolah SD, ada SMP juga. Karena kasihan saya berikan, mulai besok boleh. Tapi saya berpikir lagi, bagaimana saya buka usaha di sini, ada lagi orang lain di dalamnya. Akhirnya saya batalkan. Ketika saya batalkan, malamnya saya diserang. Serangan tadi ternyata setelah saya telusuri, ternyata orang tua dari si ibu ini adalah dukun di tempat itu, dukun di desa itu. Jadi di situ awal mula saya mulai tersentuh, mulai tertarik dengan Tuhan itu. Sekalipun saya orang Kristen, tapi saya tidak ada hubungan dengan Tuhan. Hidup saya itu di luar Tuhan. Jadi saya mulai terkagum, luar biasa. Mulai mencari Tuhan, mulai baca Alkitab. Jadi ternyata Yesus itu maha kuasa, maha tahu. Dan dia mengalahkan maut. Dan dia mati di salib itu untuk menebus dosa manusia. Untuk menebus dosa manusia. Orang mati dibangkitkan, sudah 4 hari, Lazarus itu dibangkitkan. Ada yang buta sejak lahir itu melihat. Ada perempuan yang bongkok 18 tahun itu seketika lurus, ya. Ada yang dikuasai setan, itu setannya dilepaskan. Banyak sekali. Ada seorang muda di Nain hendak dikuburkan, udah ditandu dalam iring-iringan hendak dikubur. Dia berkata sepatah kata, anak muda bangkitlah, tiba-tiba bangkit. Jadi luar biasa. Maksud saya, yang saya percaya itu saya gunakan logika juga gitu. Jadi bukan hanya saya percaya ini gitu ya, saya percaya dengan keyakinan ini, tapi saya tidak tahu isinya gitu, tidak tahu isinya gimana sih. Jadi kita juga harus teliti, harus selidiki iman kita itu yang seperti apa, yang kita percaya itu seperti apa. Karena kita menyerahkan diri kita kepada yang kita percaya tadi, kita melakukan apa yang dikatakannya, kita masuk menyatu dengan Dia. Seperti saya menyatu dengan Yesus, saya hidup di dalam Dia, saya percaya kepadanya, saya percaya firman-Nya, saya lakukan firman-Nya.
Dan firman-Nya mengatakan ketika saya percaya kepada Dia, menerima Dia, maka saya ditebus, diselamatkan. Ketika saya mati, sorga disiapkan bagi saya. Dan itu bukan hanya iming-iming, memang saya uji. Dan Yesus itu mati 3 hari, bangkit pada hari ketiga, dan disaksikan. Ketika dia bangkit 40 hari di bumi, dia menampakkan diri kepada banyak orang. Dan ketika dia terangkat ke sorga pada hari ke-40, ada 500 orang menyaksikan. Jadi ada saksi dan ada bukti. Ada bukti-bukti yang masih ada sampai sekarang. Di museum-museum, baik di Italia, di Roma, baik juga di Yerusalem, di Israel sana, di Bethlehem, ada semuanya. Dan terbukti, kitab suci yang saya punya ini, Alkitab ini memang terbukti. Jadi apa yang kita percaya itu ya harusnya kita uji gitu ya. Karena jangan sampai seperti firman tadi, kita sangka lurus padahal kebinasaan. Kan gitu, kebinasaan. Dan saya uji Yesus itu seperti apa sih karakternya? Seperti apa? Dia tidak pernah bersinggungan dengan perempuan, artinya dia tidak menikah. Artinya dia hawa nafsu itu minggir dari Yesus. Karena memang hawa nafsu terhadap, memang dia firman yang jadi manusia, tetapi tentang hawa nafsu sebagai seorang laki-laki itu disingkirkan. Karena memang tugas utamanya adalah menjadi juru selamat, mati bagi dosa. Dia sempurna. Dia mengatakan, siapa di antara kamu yang mengatakan aku berdosa? Gak ada yang sanggup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firman-Nya itu berkuasa, perkataannya itu penuh hikmat. Diikuti dengan teladannya. Begitu dia berbelas kasihan kepada orang yang berduka, Marta dan Maria ketika Lazarus meninggal. Dia bersedih, dia turut bersimpati, berempati melihat ribuan orang mengikuti dia, udah sampai hampir malam tidak ada makanan, dan dia memberi mereka makan ribuan orang, 4.000, 5.000 hanya dengan 2 ikan 5 roti. Jadi dibuktikan gitu. Memang ya saya uji, saya tidak sembarangan. Saya uji. Dan memang terjadi perubahan begitu ya. Ketika saya ikut dia, apa yang dikatakannya betul. Ketika saya percaya kepadanya, Roh Kudus diberikan. Roh Kudus itu mengubahkan pikiran, mengubahkan roh, mengubahkan tingkah laku, merubah watak, menjadi manusia baru. Tadinya ke arah sana, berbalik 180 derajat. Tadinya mencuri, nggak mencuri lagi. Tadinya berbohong, nggak berbohong lagi. Tadinya merokok, nggak merokok lagi. Tadinya narkoba, nggak narkoba lagi. Tadinya sumpah serapah, perkataan kotor dari mulut biasa, tidak lagi gitu. Tadinya pemarah, udah mulai dibaharui. Jadi memang manusia baru. Jadi manusia baru dibaharui oleh Roh Kudus tadi, dengan firman yang tertanam di hati. Jadi memang ada bukti. Firman Tuhan berkata, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jadi dosa ditanggalkan, kita lepaskan, manusia lama itu mati, jadilah manusia baru, hidup di dalam Kristus ya. Jangan sampai kita mempercayai sesuatu sudah kita tahu konyol, sudah kita tahu aneh, tetapi kita tetap di sana. Memang ada pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki ya, nanti kalau aku tinggalkan agamaku, bagaimana orang tuaku, bagaimana ancaman-ancaman yang akan kuhadapi kalau kutinggalkan agamaku, kalau kutinggalkan keyakinanku ini, banyak resiko yang harus kutanggung. Ya memang Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu takut kehilangan nyawamu, kamu akan kehilangan nyawamu. Tetapi kalau kamu tidak takut kehilangan nyawamu karena aku, kamu akan menerimanya kembali. Memang mengikut Tuhan itu harganya nyawa, taruhannya nyawa. Ya, jadi ya sebagai orang Kristen, perdalamlah pengenalan akan Kristus. Perdalam pengenalan akan Kristus. Yang belum percaya Kristus, belum percaya Tuhan Yesus, tolong selidiki apa yang Anda yakini. Tolong selidiki iman Anda. Tolong selidiki apa yang Anda percaya. Coba uji. Uji siapa yang kita percaya. Uji jalan itu.
Karena kita sama semua di hadapan Tuhan. Tetapi keputusan kita menentukan. Jangan sampai kita anggap lurus, tetapi di ujungnya itu kebinasaan, itu maut. Kita mati, binasa. Karena jalan yang kita anggap lurus itu padahal jebakan. Padahal tidak benar. Padahal Tuhan tidak berkenan. Yesus Kristus sudah mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dialah jalan menuju surga. Dialah kebenaran itu. Di dalam kebenaran kita diselamatkan. Kita terbebas dari hukum. Dan dialah kehidupan itu. Dialah yang memberikan kehidupan abadi kepada kita nanti. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa, sampai kepada Allah, sampai kepada surga tanpa melalui Yesus. Pilihlah yang benar. Berdoa, minta kepada Tuhan. Tuhan, apakah jalanku ini sudah benar? Tolong beri petunjuk. Tuhan Yesus memberkati. Salam.